Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi bagian kami, yakni terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri Irsyad. Yakni mari kita kupas bersama-sama terkait dengan sistem pernafasan yang ada pada manusia. Yang pertama yakni terkait dengan pengertian sistem pernafasan manusia. Perlu kita ketahui bahwasannya bernapas adalah suatu fungsi dasar kehidupan pada manusia, yakni pengambilan ataupun maksudnya oksigen dan juga pengeluaran dari karbon dioksida. Proses fisiologi ini bertujuan untuk menyediakan asupan oksigen yang ada di dalam tubuh dan juga mengeluarkan karbon dioksida sisa dari pemrosesan yang ada di dalam tubuh. Untuk selanjutnya, bernapas atau bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen ataupun O2 dan juga pengeluaran pengeluaran karbon dioksida ataupun CO2, yakni hasil sisa pemrosesan yang ada di dalam tubuh, dan itu terjadi di dalam darah manusia. Jadi udara yang masuk yang pertama itu melewati dari hidung, terus ada tenggorokan dan nanti masuk ke dalam trakea dan juga ke paru-paru, lalu diproses dan juga dikeluarkan berupa bentuk karbon dioksida. Nah, untuk selanjutnya, secara normal ataupun secara biasanya manusia bernafas 12-20 kali secara normal. Akan tapi pada orang-orang yang mungkin melakukan pekerjaan berat seperti bekerja maupun berolahraga, biasanya lebih dari 12-20 kali dalam bernapas selama 1 menit. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan oksigen yang dibutuhkan manusia dalam sehari biasanya memerlukan 300 liter oksigen dalam setiap hari. Akan tapi tergantung, apabila seseorang itu melakukan pekerjaan yang berat seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, yakni dalam 1 menit bernapas 12-20 kali, dan juga dalam 1 hari 300 liter oksigen yang dibutuhkan. Apabila seseorang itu melakukan pekerjaan yang berat ataupun saat kita melakukan pekerjaan berat itu terasa dalam bernapas tergesa-gesa atau terengah-engah, itu buktinya bahwasanya kita memerlukan oksigen yang lebih untuk bernapas dalam hitungan setiap menit maupun setiap harinya. Nah, apabila dalam pekerjaan berat seperti bekerja, selanjutnya olahraga maupun pekerjaan lainnya, biasanya dalam sehari membutuhkan 300 liter oksigen. Apabila melakukan pekerjaan berat, maka lebih dari 300 atau mungkin bisa berlipat-lipat ganda. Nah, itu sedikit cuplikan pengertian dari sistem pernapasan yang ada pada manusia. Selanjutnya adalah fungsi sistem pernapasan manusia. Apa aja sih fungsi sistem pernapasan manusia itu? Yaitu yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Selanjutnya udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Ketika sedang menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Saat volume paru-paru meningkat, tekanan udara turun dan udara masuk. Saat menghembuskan nafas, otot-otot menjadi rileks, paru-paru menjadi lebih kecil dan udara dikeluarkan. Yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Oksigen yang dihirup akan meningkat molekul hemoglobin dalam sel darah merah dan dipompa melalui aliran darah. Yang ketiga yaitu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut respirasi internal. Pada proses ini, sel darah merah akan membawa oksigen yang diserap dari paru-paru ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang keempat yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Selama bernafas, udara akan mengalir dari paru-paru ke kotak suara. Saat manusia berbicara, otot di laring akan menggerakkan tulang rawan arytenoid. Selanjutnya akan mendorong pita suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan
sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Yang terakhir adalah mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Saya Neni Nur Afifah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu organ dan bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang selanjutnya, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel-epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Yang selanjutnya adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Yang terakhir adalah pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi.